semuanya, salam pramuka. Hai teman-teman pramuka, bertemu lagi dengan kakak pembina nih, kakak Mira. Nah, pada video ini kita mempunyai misi, yaitu mengenal kompas. Ada yang belum tahu apa itu kompas? Yuk kita bersama-sama mencari tahu apa sih itu kompas. Nah, teman-teman pramuka, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjukkan adalah utara, selatan, timur, dan barat. Apabila digunakan bersama-sama nih dengan jam dan sketch maka kompas akan lebih akurat dalam menunjukkan arah. Nah, ini adalah contoh kompas ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kapan kompas pertama kali digunakan? Jadi, kompas magnetik pertama kali digunakan itu ditemukannya sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal dinasti Han Tiongkok sejak sekitar 206 sebelum Masehi dan kemudian diadopsi untuk navigasi oleh dinasti Song selama abad ke-11. Nah, penggunaan pertama kompas tercatat di Eropa Barat dan Persia, terjadi sekitar awal tahun 1270. Wah, sudah lama sekali ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambar kompas yang pertama kali teman-teman. Sedangkan ini adalah kompas zaman sekarang. Wah, berbeda jauh ya teman-teman. Nah teman-teman, kompas dibagi menjadi beberapa juga yang akan kita bahas, yaitu kompas analog atau kompas manual. Nah, yang pertama ada namanya kompas lensa. Yang kedua ada namanya kompas bidik. Yang ketiga ada namanya kompas silva. Nah, dari ketiga kompas ini teman-teman, yang sering digunakan oleh teman-teman pramuka yaitu kompas bidik. Lalu, bagaimana cara menggunakan kompas bidik ya? Nah teman-teman, sebelum kita menggunakan kompas bidik, kita harus tahu nih bagian-bagian dari kompas bidik. Nah, yang bagian atas teman-teman itu namanya tutup dial. Terus ada juga nih yang bagian tengahnya ini yang bolong tapi ada seperti benang, namanya visir. Lalu ada bagian yang namanya dial, ada jarum penunjuk, ada kaca pembesar, dan ada alat penggantung. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menggunakannya. Ini Bunda akan jelaskan deskripsinya ya teman-teman. Yang pertama, kita letakkan dulu kompasnya di atas permukaan yang datar. Yang kedua, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu jarum kompasnya agar tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi kalau misalnya jarum kompasnya masih bergerak-gerak, kita tunggu sampai jarum kompasnya berhenti atau tidak bergerak. Yang ketiga, bidik sasaran dengan menggunakan visir tadi teman-teman melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Nah teman-teman, yang keempat, apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Setelah itu, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur teman-teman. Nah, yang terakhir,
Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan lagi teman-teman terlebih dahulu sasaran bidik agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Lalu menentukan sasaran baliknya dengan rumus apabila sasaran kurang dari 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Contohnya nih teman-teman, sasarannya itu 30 derajat. Baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Atau apabila sasaran lebih dari 180 derajat, maka harus dikurangi 180 teman-teman. Contohnya, jika sasaran baliknya itu 240 derajat, maka dikurangi 180 derajat teman-teman sehingga hasilnya 60 derajat. Nah teman-teman, pasti bingung kan kalau cuma lewat penjelasan saja? Nah yuk kita akan mampir ke akun YouTube-nya Kakak Pramuka kita, yaitu Kakak Husni Cahya Gumilar. Di sini Kakak Pramuka Husni akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kompas bidik. Diperhatikan baik-baik ya. Belajar cara menggunakan kompas bidik ya. Yang ini namanya kompas bidik. Kompas bidik ini bentuknya seperti ini. Bagian-bagiannya nanti akan kita coba jelaskan satu persatu. Pertama cara memegangnya dulu. Coba Kak Dika diperagakan bagaimana cara memegang kompas bidik ini. Nah, ibu jarinya masuk ya ke pegangan itu, kemudian ditutup. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari sudutnya itu dekatkan ke arah mata kaca pembesarnya. Nah kayak gitu ya. Nah ini di bagian-bagian kompas ini ada beberapa bagian. Pertama ini namanya kaca pembesar. Ini untuk melihat angka yang ada di sudut yang ada garis kuningnya itu. Nah seperti ini. Kemudian ada jarum kompas arah utara, selatan, timur, barat. Ada juga angka-angka di situ. Angka-angka yang menunjukkan derajat dari mulai 0 sampai kembali ke 0 atau 360 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Kemudian di sini juga ada garis, namanya garis pisir. Yang ini. Di sini ada kawat ya. Nah ini kawat ini nanti bisa langsung diarahkan ke target seperti ini misalnya. Nah kawat ini diarahkan langsung ke target. Nah seperti ini misalnya, itu kan kita akan membidik berapa derajat posisi pohon. Nah ini tinggal diarahkan, diluruskan garis pisirnya ke target. Tuh di bawahnya nanti ada, dilihat dari sini. Nah jadi kurang lebih penggunaannya seperti ini. Nah nanti angka yang muncul ini setelah pisirnya tepat di target, kemudian dilihat di kaca pembesar ini angka yang muncul di situ, di kaca pembesarnya berapa. Misalnya ini 40, 50 dan 48, sekitar 48 derajat. Nah sudut yang tadi, sudut target dari posisi kita itu disebut dengan sudut azimut. Sudut azimut itu seperti ini. Ini misalnya utara, ini target yang akan kita bidik ya. Di posisi kita, ini arah utara, ini target. Nah setelah dibidik misalnya menggunakan kompas bidik, ini ada di 50 derajat misalnya. Nah, jadi sudut ini disebut sudut azimut. Azimut itu dinamakan dengan sudut azimut. Teman-teman, jadi itu adalah materi untuk pramuka pada minggu ini, yaitu mengenal kompas, lebih tepatnya mengenal kompas bidik. Sampai bertemu di misi pramuka minggu depan. Tetap sehat dan salam pramuka.